Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semuanya, dimanapun jenengan berada ya. Kali ini saya akan membagikan bagaimana cara reset password akun belajar ID. Karena kebanyakan dari Bapak Ibu bertanya bagaimana cara reset passwordnya, maka dari itu saya di sini akan membagikan tips atau cara, dan ternyata sangat mudah ya Bapak Ibu ya. Bagaimana caranya? Yaitu yang pertama, silahkan Bapak Ibu kunjungi saja Google Chrome-nya, kemudian login menggunakan akun belajar ID Bapak Ibu semuanya. Nah, setelah berada di laman seperti ini, Bapak Ibu ketikkan saja belajar ID. Belajar ID seperti ini. Nah, kemudian di sini ada akun belajar ID Kemendikdasmen. Nah, ini Bapak Ibu klik saja yang akun belajar ID Kemendikdasmen tersebut. Nah, di sini langsung muncul ada dua menu. Yang pertama ada cek akun belajar ID Anda, yang kedua ada lupa kata sandi. Nah, seperti ini ya. Ada cek akun belajar ID Anda, yang kedua ada lupa kata sandi. Selanjutnya Bapak Ibu klik saja yang lupa kata sandi ini. Nah, maka akan diarahkan ke scroll bawah yaitu reset password. Nah, klik di sini reset password. Nah, kemudian masukkan akun belajar ID Bapak Ibu yang ingin di reset passwordnya. Misalnya saya, ya, seperti ini. Nah, masukkan tanggal lahir Bapak Ibu semua. Jangan lupa juga tahunnya disesuaikan. Kemudian kalau sudah, Bapak Ibu cari akun belajar ID-nya. Nah, di sini akan muncul jendela pop-up reset kata sandi Anda. Pilih cara mendapatkan kode untuk mereset kata sandi Anda di bawah. Nah, di sini reset kata sandi akan dikirimkan ke email yang tertera di sini. Nah, jadi pastikan email Bapak Ibu semuanya itu aktif ya. Aktif, dan ini hanya berlaku selama 4 jam setelah diterima oleh pengguna melalui email referensi yang tertera di atas. Jadi saya sarankan untuk ketika Bapak Ibu klik kirim kode ke email pribadi, langsung dibuka dan ditindaklanjuti. Nah, bagaimana kalau di sini Bapak Ibu lupa emailnya atau emailnya ini sudah tidak aktif yang di sini? Nah, Bapak Ibu bisa klik tidak ada akses ke data ini. Klik. Nah, di sini diminta untuk hubungi operator sekolah untuk reset password lewat portal admin. Update data terkini di Dapodik. Jika data di Dapodik sudah terupdate namun ada masalah atau terkendala, silahkan hubungi bantuan. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk reset password yang email pribadinya ini lupa atau sudah hilang atau sudah tidak aktif atau sudah tidak tertaut di HP Bapak Ibu semua, Bapak Ibu semua diminta untuk update email pribadi yang baru melalui siapa? Di sini melalui operator sekolah ya. Nah, jadi setelah operator sekolah memasukkan email yang baru, nanti ya yang aktif tentunya atau yang tertaut dengan HP Bapak Ibu, nah langsung operator sekolah disuruh untuk sinkron ya, sinkron Dapodiknya. Nah, menunggu beberapa saat, setelah itu cek kembali ke akun belajar ID-nya apakah sudah terbaca email yang baru atau belum di sininya ya. Kalau belum, silahkan Bapak Ibu. Nah, ini jika data sudah terupdate namun masih terkendala, silahkan hubungi bantuan. Nah, bisa menghubungi bantuan yaitu dengan cara di sini ada bantuan ini ya, yang hitam ini ya. Ini klik saja butuh bantuan. Kemudian di sini Bapak Ibu pilih menu aktivasi dan password. Nah, di sini Bapak Ibu selanjutnya scroll ke bawah. Ini di sini cari saja yang ini, mengubah email pribadi yang tidak aktif untuk akun belajar ID. Ini klik saja. Nah, di sini ya. Nah, jadi ini email pribadi data Dapodik ya. Ini di sini.
Oleh karena itu, jika ingin mengubah alamat email, segera komunikasikan dengan operator sekolah Anda untuk menginformasikan email pribadi Anda yang aktif. Nah, kemudian operator sekolah dapat membantu mengubah email pribadi Anda di Dapodik. Apabila Anda adalah operator sekolah, Anda bisa memperbarui data Dapodik tersebut secara mandiri atau meminta bantuan operator sekolah lain di NPSN di mana Anda terdata jika ada. Penting diingat, mohon agar operator sekolah setiap melakukan pembaruan email pribadi di Dapodik langsung melakukan sinkronisasi yang tersambung dengan jaringan internet. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana kalau operator sekolah ini tidak tahu atau caranya bagaimana cara mereset email? Silahkan operator sekolah disuruh untuk melihat atau menonton di YouTube kami yang lain. Ada di sana semuanya, pokoknya sudah lengkap ya. Untuk cara reset password atau ganti email atau update email itu sudah ada semua. Silahkan operator sekolah bisa melihat tutorial-tutorial di YouTube kami yang lain. Nah, mengapa email pribadi saya masih tidak berubah padahal sudah diperbarui di Dapodik? Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan jika sudah memperbarui email di Dapodik namun belum tercermin pada laman situs Belajar ID. Nah, ini kendalanya ya. Untuk memperbarui update email pribadi di Dapodik perlu diperbarui adalah pada bagian menu file data email PTK dan email pengguna yang ada di Dapodik. Nah, jadi ini adalah melalui menu file data email PTK dan email pengguna yang ada di Dapodik. Pastikan saat memperbarui data di Dapodik sudah melakukan sinkronisasi yang terhubung dengan jaringan internet. Perubahan data di Dapodik akan memakan proses selama beberapa hari. Maka dari itu diimbau untuk melakukan pengecekan secara berkala. Nah, jadi ketika sudah dirubah alamat emailnya di Dapodik, Bapak Ibu di sini disuruh untuk mengecek secara berkala ya. Boleh pagi hari dicek. Kalau masih belum ada perubahan, siang harinya boleh dicek lagi. Siang hari belum ada perubahan, sore hari dicek lagi, malam hari dicek lagi secara berkala ya. Dan ini pun memerlukan proses waktu beberapa hari ya Bapak Ibu ya. Selama beberapa hari. Jadi harap bersabar karena mungkin pusat juga sibuk Bapak Ibu ngurusi ini itu. Jadi kita harus bersabar ya sebagai pemohon dan tetap tenang ya. Ya, seperti itu. Nah, saat ini proses pembaruan kata sandi akun Belajar Anda dapat dilakukan secara mandiri dan mengirim tautan untuk reset password ke email pribadi Anda. Namun, apa yang harus dilakukan jika Anda tidak menerima tautan tersebut? Nah, ini untuk kendala yang tidak bisa atau tidak mendapatkan tautan dari email. Misalnya emailnya aktif tapi kok tidak mendapatkan balasan dari pusat untuk reset password, maka ada caranya di sini di artikel ini ya. Ini bisa saya bacakan. Sebelum melaporkan kendala, yuk pastikan terlebih dahulu hal-hal berikut untuk memastikan bahwa tautan sudah terkirim. 1. Cek kembali apakah email pribadi yang tertera sudah sesuai dengan email pribadi yang terdaftar di Dapodik dan tidak ada kesalahan pengetikan. 2. Cek kembali apakah email pribadi dalam kondisi aktif dan sering digunakan. 3. Pastikan Anda sudah cek seluruh folder email selain inbox termasuk spam dan juga junk atau bisa dikatakan junk ya ini ya. Nah, Bapak Ibu bisa cek email. Kalau email Bapak Ibu aktif, itu Bapak Ibu bisa mengecek di folder spam ya. Ini spam termasuk juga junk ya. Pokoknya di tab-tab email itu biasanya ada folder spam, ada pesan terkendala atau apa, itu pokoknya dicek semua ya. Berharap masuk ke salah satu folder-folder tersebut ya. Apa yang harus dilakukan jika email pribadi yang tertera tidak sesuai? Nah, ini untuk tautan untuk reset password hanya dikirimkan ke email pribadi yang terdaftar di Dapodik. Jika email pribadi yang tertera tidak sesuai atau sudah tidak aktif,
Anda dapat memperbarui data terlebih dahulu di Dapodik dengan bantuan operator sekolah. Harap pastikan perubahan data di Dapodik sudah tersinkronisasi ya dengan jaringan internet. Ya, bisa menggunakan WiFi, bisa menggunakan data sendiri, bisa. Yang penting terhubung dengan jaringan internet. Dan usahakan semuanya sudah sampai 100% ya Bapak Ibu ya. Perubahan data di Dapodik membutuhkan proses selama berhari-hari untuk bisa tampil ke sistem akun belajar ID. Oleh karena itu harap cek secara berkala untuk melakukan reset password. Nah, seperti itu. Daripada kok nanti kok harus mendadak Bapak Ibu harus reset password, bahkan reset password ini maksudnya reset reset update akun email ini memerlukan waktu beberapa hari, maka dari itu dari sekarang coba untuk dicek belajar ID-nya itu sudah sinkron dengan email Bapak Ibu yang aktif atau belum ya. Selanjutnya minta bantuan admin operator sekolah untuk riset kata sandi. Nah, jika masih terkendala, Anda dapat menghubungi operator atau admin sekolah. Ya, admin atau operator sekolah untuk bantuan lebih lanjut terkait riset kata sandi. Admin atau operator sekolah dapat mengikuti panduan berikut untuk melakukan riset password akun belajar ID pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik di satuan pendidikannya melalui portal admin. Apabila admin atau operator sekolah Anda juga mengalami kesulitan dalam melakukan reset password di portal admin, maka admin sekolah Anda dapat menghubungi layanan Kemendikbudrismen melalui tombol butuh bantuan agar dapat dilakukan pengecekan lebih lanjut. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi yang terkendala dengan email pribadi yang tertaut di akun Dapodik ini bisa diselesaikan, tapi juga memerlukan waktu. Jadi kalau urgent sekali ya Bapak Ibu segeralah untuk meminta bantuan kepada operator sekolah untuk mengupdate-nya. Maka dari itu segera sebelum email atau akun belajar ID dibutuhkan, untuk segera saja untuk cek di portal akun belajar ID-nya. Ya, silahkan Bapak Ibu mulai dari sekarang Bapak Ibu bisa langsung cek apakah sudah sesuai atau belum. Takutnya waktu ingin digunakan kok ada kendala seperti tersebut, ya nanti malah memerlukan waktu lagi, Bapak Ibu tidak bisa menyelesaikan tugas-tugas yang telah diberikan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini ada sedikit tambahan dari saya. Apabila operator masih terkendala ya karena emailnya sudah tidak ada atau sulit untuk mengakses ke perubahan emailnya, nah Bapak Ibu bisa langsung ke Dinas Pendidikan untuk minta tolong untuk mengupdate email yang sudah tidak aktif tadi dengan membuat surat permohonan pergantian email atau pembaruan email. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya ya terkait dengan akun belajar ID. Semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa bertanya di kolom komentar ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.